Baik, saudara, Bapak akan membahas mengenai kekristenan dan kepemimpinan yang diambil dari bab 2 ya. Ini adalah PowerPoint-nya ya. Namun sebelumnya Bapak ingin juga menampilkan yang di e-learning supaya saudara, supaya kalian bisa juga mengetahui ataupun mengikuti ya urutan ataupun susunan yang ada di e-learning. Sebentar. Iya, jadi di sini ya buat yang mungkin baru pertama kali, di sini ada pertemuan 1 sudah disebutkan judulnya. Nantinya di sini Bapak akan taruh rekaman sehingga kalian bisa mengulangi atau bagi yang terlambat ataupun juga bagi yang tidak mengikuti atau menyusul bisa mengikuti ya. Kemudian di sini ada presensi, bisa diklik presensi 2 di sini. Nanti presensi 3 akan Bapak tampilkan kemudian ya. Kuis juga silakan dikerjakan setiap minggu, jangan sampai menumpuk ya, walaupun Bapak membuka aksesnya cukup lama, tetapi diharapkan kalian dapat mengikutinya setiap minggu ya, jangan sistem kebut, khawatirnya nanti menumpuk semua di setiap mata kuliah, menumpuk semua sehingga kalian merasa stres, lelah, dan tidak bisa mengikuti dengan baik. Jadi kalau bisa setelah pertemuan ini langsung saja setelah mengisi presensi, juga langsung mengerjakan kuis ya. Dan Bapak sudah memberikan akses, saya sudah memberikan akses sampai kepada kuis yang kelima. Jadi untuk kalian yang mau cepat-cepat, yang mau agak cepat dalam mengikuti kuliahnya, boleh Bapak berikan akses sampai kuis yang kelima. Dan di sana juga dijelaskan kuis apa mengacu pada bab apa. Kalau kuis ketiga mengacu pada bab yang kedua ya. Di sini ada ditulis bab 2. Jadi saudara bisa melihat e-book yang ada di sini ya. Saudara klik nanti akan tampil e-booknya dan jawabannya semuanya ada di sana ya. Jadi kuliah ini pada dasarnya tidak sulit, tetapi apabila saudara tidak mengikuti dengan baik atau menunda-nunda untuk mengerjakan tugas ataupun tidak hadir ya dalam banyak pertemuan, mungkin itu akan membuat menjadi sulit. Tapi kalau hadir, dengar-dengar ya, ikuti video yang ditampilkan di e-learning ya atau di dalam grup WA kadang dibagikan di situ ya, dan mengerjakan kuis, mengerjakan tugas-tugas semuanya, maka untuk mendapat nilai A itu sebenarnya tidak sulit dan bahkan relatif sangat mudah ya. Yang membuat sulit adalah apabila kita tidak mengikuti hampir atau bahkan sama sekali ya, maka saudara tidak akan bisa lulus. Karena apa? Karena nanti nilai-nilai kuisnya tidak ada, nilai-nilai esainya tidak ada, belum lagi nanti tidak tergabung dalam kelompok. Jadi sebenarnya mengikuti kuliah ini mudah, tetapi akan tidak bisa lulus kalau tidak diikuti dan apabila tugas-tugasnya tidak dikerjakan ya. Jadi tugas-tugas itu yang akan memberikan bobot nilai ya, kuis, esai, dan tugas kolaboratif ya, yaitu paper dan video presentasi yang dikerjakan secara kelompok ya. Jadi nilainya dari situ, tetapi substansi pemahamannya itu diperoleh dari membaca buku, mengerjakan kuis, dan juga mengikuti kuliah ya, seperti itu. Baik, Bapak akan mulai dengan Bapak akan Bapak akan mulai dengan kuliah kekristenan dan kepemimpinan ya yang ada di bab 2 ya. Mengapa kepemimpinan penting? Kepemimpinan menentukan arah kehidupan. Jadi kalau kepemimpinan itu berbicara tentang secara umum, berbicara tentang bagaimana membawa orang dari satu tempat kepada satu tujuan ya. Bagaimana mempengaruhi, bagaimana membawa orang dari suatu tempat kepada suatu tujuan itu secara umum.
Jadi untuk memimpin perlu ada orang. Untuk memimpin perlu ada cara bagaimana membawa mereka. Untuk memimpin perlu ada tujuan. Tanpa ada tujuan, tanpa ada orang yang dibawa, tanpa ada cara untuk membawa, maka itu bukan kepemimpinan. Jadi itu adalah unsur-unsur kepemimpinan. Ada orangnya, ada cara untuk membawanya, dan ada tujuannya. Seperti itu ya. Kepemimpinan menentukan arah kehidupan. Ya, kepemimpinan penting di dalam keluarga. Ada orang di sana, ada tujuannya, membawa keluarga kemana. Ya, dalam organisasi juga begitu, dalam gereja dan masyarakat juga begitu, ada tujuannya, ada orang yang dibawa, ada cara untuk membawanya. Ya, mengapa penting? Karena kualitas pemimpin menentukan masa depan. Ya, kalau pemimpinnya jelek, maka bisa saja tidak mencapai tujuan, bisa saja caranya tidak baik, ya, bisa saja bahkan menyalahgunakan, ya, menyalahgunakan kepercayaan yang sudah diberikan kepada pemimpin tersebut, ya. Baik, selanjutnya pertanyaan awal, refleksi awal, apa itu kepemimpinan menurut Anda? Ada yang memberi pendapat, apa itu kepemimpinan menurut Anda? Ya, tadi sudah Bapak jelaskan, tetapi barangkali ada hal yang saudara ingin sampaikan, silakan. Ya. Kalau tidak ada, tidak mengapa. Siapa pemimpin yang paling mempengaruhi hidup Anda? Ya. Kalau Bapak tanya, mungkin saudara punya ya. Apakah itu ayah, apakah itu paman mungkin, apakah itu mungkin saudara daripada Anda sendiri, ataupun mungkin guru Anda, atau siapapun mungkin yang saudara merasa pernah atau paling mempengaruhi hidup Anda. Apa karakter yang paling Anda hargai dari seorang pemimpin? Ya, apa karakter yang paling Anda hargai dari seorang pemimpin? Saudara juga bisa mengetik di chat ya. Saya bisa melihat walaupun tidak harus berbicara secara audible ya. Saya apresiasi untuk semua usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Apa itu kepemimpinan? Siapa pemimpin yang paling mempengaruhi? Apa karakter yang paling Anda hargai? Ya, ada karakter-karakter tertentu yang mungkin saudara hargai. Mungkin itu kerendahan hati, mungkin itu kejujuran, dan lain sebagainya. Ya. Paradigma dunia, kepemimpinan menurut dunia adalah kekuasaan. Ini berlaku bahkan sampai abad yang ke-20. Ya. Jadi pemahaman orang tentang kepemimpinan itu juga berubah-berubah ya saudara. Sampai abad ke-20 orang masih berpikir bahwa kepemimpinan itu kekuasaan ya, sehingga tidak heran mengapa terjadi perang sampai perang dunia kedua. Itu karena orang berpikir kepemimpinan adalah kekuasaan ya. Kepemimpinan adalah posisi, kepemimpinan adalah status, kepemimpinan adalah kontrol, kepemimpinan adalah dominasi. Itu adalah pemikiran orang ya. Belakangan di abad ke-21 orang mulai berpikir untuk mencontoh seperti Yesus ya, bahwa kepemimpinan itu adalah pelayanan ya. Kepemimpinan itu adalah melayani atau yang sering disebut dengan servanthood atau servant leadership ya. Jadi paradigma dunia itu beda ya. Paradigma dunia itu berpikir semakin tinggi jabatan, semakin besar kekuasaan ya, seperti itu. Paradigma Yesus kepemimpinan menurut Yesus itu mengacu pada Matius 20 ayat 26 sampai 28. Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi kepemimpinan itu adalah pelayanan ya. Jadi kita melayani, membantu, menolong, memberikan nilai tambah seperti itu. Jadi bukan menguasai, mendominasi, mengeksploitasi dan lain sebagainya. Servant leadership ya, seperti yang Bapak katakan tadi, kepemimpinan yang melayani adalah kepemimpinan seperti Yesus. Teladan Yesus Yohanes 13 ayat 12 sampai 17 ya, di sana kita mendapat gambaran bagaimana Yesus merendahkan diri ya. Yesus adalah orang yang rendah hati, pribadi yang rendah hati. Dia membasuh kaki murid-muridnya, suatu tindakan pelayanan yang paling rendah ini ya, dilakukan oleh seorang hamba ya, dilakukan oleh Tuhan dan guru
yaitu Yesus, ya. Itu menunjukkan kerendahan hati, teladan konkret kepemimpinan. Saudara, kalau mau memimpin tetapi tidak rendah hati, biasanya akan mengalami kesulitan, ya. Akan mengalami banyak pergumulan, konflik batin kalau kita tidak rendah hati, ya. Itu akan banyak masalah secara emosi, secara pemikiran saudara. Karena itu kita perlu untuk memimpin dengan rendah hati, ya. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Banyak pemimpin-pemimpin mengalami masalah bahkan tidak berhasil karena tidak adanya kerendahan hati, ya. Makna tindakan Yesus, makna membasuh kaki, kerendahan hati, mengutamakan orang lain, kepemimpinan melalui tindakan dan pengorbanan diri, ya. Untuk melakukan pembasuhan kaki tentunya tidak mudah bagi Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, dia adalah pencipta, dia maha tinggi, maha besar, tetapi dia merendahkan diri dan bahkan melakukan hal yang sangat sangat rendah, ya, seperti itu. Kemudian karakter kepemimpinan Yesus, ciri kepemimpinan Yesus kerendahan hati, Filipi 2 5-8. Di situ digambarkan bagaimana Tuhan Yesus berinkarnasi, merendahkan dirinya, bukan saja datang ke dunia berinkarnasi, tapi juga melayani dan bahkan berkorban, ya. Kasihnya yang tanpa syarat, pengorbanan, Markus 10:45, konsistensi karakter, ya, jelas sekali karakter Tuhan Yesus, ya. Sangat-sangat jelas, sangat-sangat kuat sekali, ya. Kerendahan hati bukan merendahkan diri, tapi menempatkan kebutuhan orang lain di atas kepentingan pribadi, ya. Itu adalah kualitas kerendahan hati, ya. Menempatkan kebutuhan orang lain di atas kepentingan pribadi. Kasih sebagai pondasi kepemimpinan, kasih membangun kepercayaan, kasih menciptakan loyalitas, kasih memperkuat relasi, kasih menghasilkan dampak jangka panjang, ya. Ada seorang penulis menulis buku judulnya Prinsip Kepemimpinan, ya. Prinsip atau kepemimpinan yang didasarkan atas prinsip, gitu. Dia bilang kalau kita memimpin itu di suatu organisasi dan kemudian setelah kita pensiun atau setelah kita keluar dari organisasi itu orang masih menghormati kita, artinya waktu di organisasi itu, apakah itu perusahaan ataukah mungkin gereja, artinya bahwa kepemimpinan kita yang kita lakukan, yang kita terapkan adalah kepemimpinan yang baik. Tetapi kalau sudah keluar, tidak dihormati, tidak orang tidak memandang kita, kemungkinan kita selama memimpin itu tidak baik, katanya, ya. Itu mungkin berkaitan dengan kasih menghasilkan dampak jangka panjang, ya. Kasih menciptakan loyalitas, kasih memperkuat relasi. Artinya walaupun mungkin sudah tidak di organisasi atau tidak di perusahaan di mana kita pernah bekerja, maka besar kemungkinan kita menerapkan kepemimpinan yang baik selama kita berada di organisasi atau korporasi atau suatu institusi, ya. Integritas fondasi kepemimpinan Kristen, ya. Kita bahas tentang integritas. Definisi integritas, apa itu integritas? Integritas adalah konsistensi antara perkataan dan tindakan. Jadi apa yang dikatakan dengan yang dilakukan itu betul-betul selaras, ya. Karakter yang utuh, sama di depan publik maupun pribadi, ya. Jangan pribadinya baik di belakang, ya, tapi di depan publiknya bagus, tapi secara pribadi di belakang orang lihat atau di belakang publik tidak bagus, ya. Jadi harus bagus baik di depan publik maupun juga secara pribadi, tidak, walaupun orang tidak lihat, ya. Jadi ada konsistensi antara perkataan dan tindakan. Pentingnya integritas. Mengapa integritas penting? Untuk membangun kepercayaan, menentukan kredibilitas, menentukan pengaruh, menentukan warisan kepemimpinan, ya. Jadi itu mengapa integritas penting. Kalau integritas ada, maka orang percaya karena apa yang kita katakan sama dengan apa yang kita lakukan. Ya, kita menjadi kredibel, kita menjadi berpengaruh.
kita menentukan warisan kepemimpinan. Ada ayatnya Amsal 11 ayat yang ketiga. Kalau tadi 1 Timotius 3 ayat yang kedua, mungkin ada baiknya kita baca ya. 1 Timotius 3 ayat yang kedua bunyinya, karena itu penilik jemaat atau pemimpin jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Kemudian kalau tadi tentang pentingnya integritas, itu kita bisa lihat di Amsal 11. Jadi ada baiknya kita dengarkan. Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya, yaitu pentingnya integritas. Tantangan integritas, tekanan kompromi, ambisi pribadi, godaan kekuasaan, kelelahan pelayanan. Jadi ada tantangannya, saudara ya. Tantangan untuk kompromi, ambisi pribadi, godaan kekuasaan, kelelahan pelayanan. Jadi tidak melakukan apa yang benar ya, tetapi mengikuti hal-hal godaan-godaan ya dan lain sebagainya. Ya. Kelelahan pelayanan ini juga penting untuk yang memimpin ya, tapi karena kalian tidak dalam posisi memimpin tidak apa. Ya, beberapa tahun lalu ada 2 orang pendeta itu bunuh diri, saudara ya, karena kelelahan dalam pelayanan itu. Ya, jadi perlu untuk istirahat juga, perlu untuk juga refreshing ya, secara sehat ya, seperti itu. Perlu juga untuk mempunyai teman-teman yang saling menyemangati. Mengembangkan orang lain, Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Bapak bacakan Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, jadi Tuhan memilih pemimpin-pemimpin itu untuk mengembangkan jemaat itu. Ada rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, itu untuk memperlengkapi tujuannya ya. Peran pemimpin ya, atau tugas pemimpin memperlengkapi, membimbing, menginspirasi, memberi kesempatan berkembang ya. Jadi ini caranya supaya orang atau jemaat itu maju ya, supaya bertumbuh, mencapai tujuan-tujuan yang baik ya, seperti itu. Jadi perlu memperlengkapi, membimbing, menginspirasi, memberi kesempatan untuk berkembang. Potensi setiap orang memiliki karunia. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7 ya, kalian bisa baca ya, nanti ayatnya di situ ya. Ada di sana ya tentang karunia yang berbeda-beda. Pemimpin membantu orang menemukan potensi karunia panggilan ya, seperti itu. Pemimpin juga menambah nilai atau memberikan nilai tambah. Jadi memberikan nilai tambah itu artinya orang yang diberikan nilai tambah itu dia akan semakin baik, semakin maju, semakin bertumbuh, semakin terangkat. Di sini disebutkan pemimpin sejati mengangkat orang lain, mendorong, memberi pengakuan, merayakan kemajuan ya. Jadi itu pemimpin yang baik, memberi nilai tambah. Tantangan kepemimpinan ya, kita bahas tantangan kepemimpinan. Ada tantangan internal, kesombongan itu di dalam hati, ego, keinginan diakui, ketergantungan pada diri sendiri, itu tantangan internalnya. Tantangan eksternal yang dari luar, tekanan budaya dunia, kompetisi berlebihan, konflik, kritik, dan penolakan ya. Di sini ada ayatnya, Roma 12 ayat 2. Bapak akan bacakan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna ya. Baik,
cara menghadapi tadi tantangan eksternal, kemudian cara menghadapi tantangan ya dengan disiplin rohani seperti doa dan firman, ya komunitas, perlu juga punya mentor ya, seperti itu. Perlu supaya kita bisa menghadapi tantangan rohani, tantangan tantangan kepemimpinan. Konteks Indonesia ya, nilai yang selaras ya dengan kepemimpinan ada gotong royong, musyawarah, kerjasama, solidaritas, ya ini adalah budaya-budaya yang bagus, yang berkaitan ya selaras dengan kepemimpinan. Menjadi terang, Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang. Ya, bagaimana caranya memimpin melalui karakter, integritas, etika kerja, kasih dalam tindakan. Refleksi pribadi, ini untuk kita tanyakan, untuk saudara tanyakan kepada diri saudara, apakah saya memimpin untuk dilayani atau melayani? Ya, buat kalian yang belajar memimpin di gereja, melayani di gereja, bisa tanyakan, memimpin untuk dilayani atau melayani? Apakah karakter saya layak diteladani? Siapa yang sedang saya kembangkan? Apa area yang perlu saya perbaiki? Ya, perlu untuk merenungkan dan menjawab itu ya. Kesimpulan, kepemimpinan Kristen adalah pelayanan bukan dominasi, karakter bukan posisi, pengorbanan bukan keuntungan, dampak kekal bukan sekadar prestasi. Ya, jadi kepemimpinan Kristen itu adalah pelayanan, adalah karakter, adalah pengorbanan, dan adalah dampak kekal. Kepemimpinan Kristen adalah pelayanan, sekali lagi ya. Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya untuk Tuhan ya. Baik, demikian saudara kuliah kita pada siang hari ini. Bapak akan menampilkan kuis yang ketiga ya, sudah ditampilkan. Kemudian presensi, silakan nanti untuk login. Lalu saudara lakukan submit ya, submit untuk presensinya ya di minggu yang ketiga. Untuk yang belum mendaftar, ya belum enroll di UNS 421 di samsb.com, silakan untuk menghubungi Bapak ya, maka nanti akan diberikan informasi dan petunjuknya. Demikian, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat belajar, selamat mengikuti studi dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Pak. Shalom, terima kasih Pak.